Halo cuy, jika kalian adalah pemilik Matic Honda, kalian pasti sering melihat stiker kecil di filter udara atau bak mesin CVT bertuliskan ESP. Tapi belakangan ini Honda mulai pamer dengan emblem baru, yaitu ESP Plus. Sebuah tanda plus yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya merombak total mesin Matic kalian bekerja. Hari ini kita akan bedah sampai ke baut terakhir. Apakah ini cuma marketing gimmick atau evolusi mekanis yang memang kita butuhkan? Banyak orang berpikir, ESP Plus itu cuma buat naikin cc dari 150 ke 160 cc. Kalau kalian berpikiran begitu, kalian salah besar. Transisi dari ESP biasa ke ESP Plus adalah jawaban Honda tentang tantangan rival abadi mereka yang sudah lebih dulu memainkan teknologi katup variabel. Pertanyaannya, kenapa Honda tidak pakai katup variabel juga? Kenapa mereka memilih jalur ESP Plus? Dan benarkah mesin Plus ini lebih kencang tetapi tetap irit? Atau justru ada harga mahal yang harus dibayar dalam hal perawatan? Mari kita masuk ke dalam ruang bakar. ESP atau Enhanced Smart Power awalnya lahir untuk satu tujuan, yaitu efisiensi, mengurangi gesekan, memaksimalkan pembakaran, dan membuat startjet jadi halus dengan ACG starter. Tapi di era sekarang, efisiensi saja tidak cukup. Orang butuh tenaga di putaran atas. Disinilah ESP Plus masuk. Huruf plus di sana mewakili 3 pilar utama, yaitu power, performance, dan precision. Jika ESP biasa hanya menggunakan 2 katup atau 1 hisap, 1 buang, ESP Plus melompat menggunakan 4 katup. Ini bukan cuma soal jumlah, ini soal pernapasan. Ibarat kalian lari pakai 1 lubang hidung dibandingkan 2 lubang hidung. Aliran oksigen yang masuk ke ruang bakar jauh lebih masif, dan pembuangan sisa pembakaran jauh lebih plong. Namun penambahan komponen selalu membawa konflik. Dengan 4 katup berarti ada lebih banyak komponen yang bergerak, ada lebih banyak potensi gesekan, dan suhu mesin secara teori akan lebih panas karena performa yang diperas lebih tinggi. Konflik yang sering dibicarakan di komunitas adalah apakah mesin 4 klep Honda ini bakal sebadak mesin 2 klep yang lama? Kita tahu mesin ESP lama sangat bandel. Di ESP Plus, Honda harus memutar otak bagaimana cara menambahkan tenaga tanpa mengorbankan durabilitas. Jawabannya bukan cuma soal menambah klep, tapi merombak total sistem pelumasan dan pendinginan yang sering luput dari pengamatan mata awak. Mari kita bedah jeroannya secara teknis. Ada 4 poin krusial yang membuat ESP Plus berbeda kasta. Yang pertama, piston oil jet. Ini teknologi moge yang diturunkan ke Matic. Di bawah piston ESP Plus, ada nozzle kecil yang menyemprotkan oli langsung ke bagian bawah piston. Tujuannya mendinginkan piston secara instan agar tidak terjadi overheat saat kalian siksa di RPM tinggi. ESP biasanya tidak punya ini. Yang kedua, hydraulic tensioner. Pada ESP Plus, penegang rantai keteng menggunakan per mekanis. Di ESP Plus, Honda menggunakan tekanan hidrolik oli. Hasilnya, suara mesin jauh lebih halus, getaran berkurang, dan ketegangan rantai keteng selalu presisi mengikuti tekanan oli mesin. Yang ketiga, roller bearing crankshaft. Honda mendesain ulang kruk as. Menggunakan roller bearing di sisi kanan kruk as bertujuan mengurangi defleksi atau pembengkokan akibat beban putaran tinggi. Ini membuat mesin ESP Plus terasa lebih padat dan minim getaran di kecepatan tinggi. Yang keempat, air cleaner dan exhaust. Box filter udara ESP Plus jauh lebih besar, mencapai 4,3 liter pada PCX 160. Jalur knalpot pun dibuat lebih lurus. Tujuannya satu,
memastikan nafas mesin tidak tercekik di ujung masuk sampai ujung keluar. Tidak afdol kalau tidak membandingkan dengan tetangga sebelah. Rival Honda menggunakan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Strategi mereka adalah menggunakan dua profil noken as untuk putaran bawah dan atas. Sedangkan Honda dengan ESP Plus memilih jalur optimasi aliran tetap. Honda tidak mengubah durasi klep, tapi mereka memperluas pintu masuk dengan 4 katup secara permanen. Kelebihannya, secara mekanis lebih sederhana dibanding VVA karena tidak butuh solenoid tambahan, tapi mampu memberikan nafas yang hampir setara di putaran atas. Namun secara karakter, ESP Plus terasa lebih linier, sedangkan VVA punya sensasi feedback kick saat sistemnya berpindah. Apakah ESP Plus lebih baik? Secara performa murni, ya. Peningkatannya sangat terasa di putaran menengah ke atas. Mesin ini tidak lagi terasa ngos-ngosan saat diajak lari di atas 80 km per jam. Tapi catat satu hal, ESP Plus adalah mesin yang lebih manja soal pelumasan karena adanya oli jet dan hydraulic tensioner. Kualitas dan volume oli mesin adalah harga mati. Kalian telat ganti oli atau pakai oli palsu, kerusakannya akan jauh lebih mahal dibanding mesin ESP lama. Jadi, ESP Plus adalah untuk kalian yang mengejar performa dan paham cara merawat motor secara disiplin. Pada akhirnya, teknologi ESP Plus adalah bukti bahwa Honda sadar penonton otomotif sekarang makin lebih pintar dan makin haus akan tenaga. Mereka tidak bisa berjualan irit saja. Evolusi ini adalah jembatan menuju era di mana Matic kecil bukan lagi sekedar alat transportasi, tapi juga pemberi kesenangan berkendara. Nah, sekarang giliran kalian. Untuk para pemilik PCX 160, Vario 160, atau Honda Stylo 160, apakah kalian benar-benar merasakan bedanya dengan mesin lama? Atau kalian justru merasa mesin 2 klep yang lama lebih tangguh buat harian? Dan buat kalian pengguna VVA, berani klaim kalau sistem kalian tetap lebih unggul? Tulis argumen teknis kalian di kolom komentar. Saya Obey, tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.